Selamat pagi. Kali ini kita masih membicarakan tentang salah satu teknik integrasi, yaitu dengan menjadikan integrannya sebagai fungsi pecahan parsial. Kapan kita pakai teknik integrasi yang ini? Teknik integrasi ini kita pakai ketika integrannya berbentuk P per Q, jadi berbentuk pecahan, dengan P dan Q adalah fungsi-fungsi polinomial dalam X, di mana derajatnya P harus lebih kecil dari derajatnya Q. Jadi derajatnya pembilang lebih kecil daripada derajatnya penyebut. Nah, bentuk pecahan seperti itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan dari beberapa pecahan yang lebih sederhana, atau kita sebutnya di sini jumlahan dari pecahan parsial. Nah, untuk melakukan itu, untuk mengetahui bentuk dari pecahan parsialnya, kita perlu menguraikan Q. Jadi Q-nya perlu difaktorkan gitu ya, dalam faktor-faktor linier atau kuadrat yang definit positif atau definit negatif, atau mungkin lebih Anda kenal dengan faktor-faktor kuadrat yang sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Nah, nanti akan ada 4 kemungkinan dari bentuk pecahan parsialnya, yaitu kemungkinan pertama kalau Q-nya tadi terdiri dari faktor linier yang tidak berulang, maksudnya faktornya linier dan berlainan semua. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau Q punya faktor linier yang sama. Kemungkinan yang ketiga, kalau Q punya faktor kuadrat yang tidak berulang, faktor kuadrat yang definit positif atau definit negatif tadi. Dan kemungkinan terakhir, kalau Q punya faktor kuadrat yang berulang. Nah, masing-masing kemungkinan akan menentukan bentuk pecahan parsialnya. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau Q-nya adalah faktor linier yang tidak berulang, maka P per Q dapat dipecah menjadi sejumlah faktornya Q gitu ya, dengan bentuk yang masing-masing pecahan parsial adalah bentuk pecahan lagi gitu ya, karena namanya saja bentuk pecahan parsial gitu ya. Jadi bentuk pecahan lagi yang pembilangnya adalah faktornya Q tadi, dan penyebutnya adalah faktornya Q, dan pembilangnya adalah konstanta-konstanta yang belum kita ketahui nilainya berapa. Nah, konstanta-konstanta itulah yang nanti mau kita cari berapa nilainya, supaya jumlahan dari pecahan parsial ini sama dengan bentuk semula, sama dengan bentuk pecahan semula. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau Q-nya punya faktor linier yang berulang, maka kita tetap harus memecah P per Q menjadi jumlahan dari sejumlah faktornya Q. Jadi jumlah pecahan parsialnya ini jumlahnya pasti sama dengan jumlah faktornya Q. Hanya saja sekarang bedanya karena tadi faktornya Q itu sama gitu ya, kalau kebetulan samanya semuanya sama gitu, maka nanti penyebutnya ini adalah kita tulis, jadi misalnya berulangnya n kali gitu ya, maka penyebutnya adalah ada n, jadi ada n pecahan gitu ya, yang masing-masing penyebutnya adalah faktornya Q tadi, lalu faktornya Q dikuadratkan, faktornya Q dipangkatkan 3, dan seterusnya sampai dipangkatkan n. Pembilangnya tapi tetap konstanta, karena ini tadi faktor linier. Nah, kemungkinan ketiga dan keempat sama seperti kemungkinan pertama dan kedua tadi, bedanya hanya di pembilangnya. Kalau tadi faktornya linier, maka pembilangnya konstanta. Kalau sekarang karena faktornya kuadrat, maka pembilangnya adalah bentuk linier. Jadi tidak hanya konstanta, tapi bentuk linier AX plus B. Nanti A dan B itu konstanta-konstanta yang akan kita cari, seperti tadi di kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Tuh, nah ini sama. Kemudian ada
beberapa langkah gitu ya yang harus kita pastikan ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah integral dengan teknik ini gitu ya. Yang pertama, kita harus periksa dulu derajat P dan Q gitu ya, dan kita pastikan bahwa derajatnya P sudah lebih kecil daripada derajatnya Q. Langkah kedua, kita uraikan penyebutnya sampai menjadi faktor linier atau faktor kuadrat yang definit positif atau definit negatif. Kemudian kita nyatakan pecahan P per Q sebagai jumlahan pecahan parsial sesuai dengan ketentuan yang 4 tadi gitu ya, dia termasuk kemungkinan yang mana. Lalu kita hitung nilai koefisien dari yang tadi belum diketahui tadi, konstanta-konstanta yang belum diketahui tadi, dengan cara kita samakan penyebut dari ruas kiri dan ruas kanan persamaan kita. Jadi kita tadi punya persamaan P per Q sama dengan jumlahan dari pecahan parsialnya. Nah, persamaan itu kita samakan penyebutnya. Lalu kalau sudah didapatkan semua koefisiennya atau semua konstanta yang belum diketahui tadi sudah diperoleh nilainya, maka kita tinggal tidak lagi menyelesaikan integral P per Q, tapi yang harus kita selesaikan adalah integral dari jumlahan pecahan parsial tadi. Saya beri contoh, misalnya seperti ini, saya punya soalnya adalah 1 per X kuadrat dikurangi 1 dx. Kalau kita lihat pecahannya ini, jadi ini integrannya adalah fungsi pecahan ya, yang kalau pecahannya ini saya perhatikan tersendiri di sini itu, maka saya tahu P-nya 1, penyebutnya 1, pembilangnya 1, maaf, Q-nya penyebutnya X kuadrat min 1. Nah ini kan pembilangnya itu konstanta, berarti dia berderajat 0, sementara penyebutnya kuadrat, berarti dia berderajat 2. Nah, karena ini sudah terpenuhi yang tadi, ketentuan yang tadi, derajatnya P yang harus kita pastikan tadi. Di langkah pertama tadi memastikan derajatnya P lebih kecil daripada derajatnya Q. Nah, di sini tadi sudah kita cek derajatnya P itu 0, sementara derajatnya Q 2. Jadi langkah pertama sudah kita lalui. Langkah kedua itu saya lakukan di sini. Saya faktorkan Q. Ini ke sini adalah langkah kedua tadi, memfaktorkan Q. X kuadrat min 1 kalau difaktorkan menjadi X min 1 kali X plus 1. Itu kan? Nah, ada 2 faktornya. Maka langkah yang ketiga, kita nyatakan P per Q sebagai jumlahan dari pecahan parsial. Ini langkah ketiganya. Karena ada 2 faktornya, maka pecahan parsialnya juga ada 2. Ini pecahan parsial yang pertama, ini pecahan parsial yang kedua. Penyebutnya adalah faktor-faktornya Q. Jadi yang pertama penyebutnya X min 1, yang kedua penyebutnya X plus 1. Kemudian pembilangnya, karena X min 1 dan X plus 1 tadi adalah bentuk linier dan ini berbeda, jadi kita masuk ke kemungkinan yang pertama tadi ya. Jadi kasus ini adalah kasus yang sesuai dengan kemungkinan kita yang pertama tadi. Jadi sekarang tinggal kita pasang pembilangnya, karena penyebutnya linier, pembilangnya adalah konstanta A plus B, A dan B ya. Nah selanjutnya langkah keempat tuh bukan ini ke sini gitu ya, langkah keempat tuh di sini. Jadi langkah keempat adalah mencari nilai A dan B-nya, yang itu bisa kita lakukan dengan cara menyamakan penyebut kedua ruas dari persamaan. Ini persamaannya sekarang yang mana? Ini persamaannya yang kita perhatikan itu sekarang yang ini. Ini sampai sini. Nah,
kedua persamaan ini kalau saya samakan penyebutnya, gitu ya, saya samakan penyebutnya, berarti yang ruas kanan saya jadikan X-1 kali X plus 1 supaya sama dengan penyebut ruas kirinya. Ya, jadi kalau penyebutnya saya samakan, maka saya tinggal menyesuaikan pembilangnya. Jadi kalau ini penyebutnya yang semula X-1 saja, kalau saya jadikan X-1 kali X plus 1, berarti pembilangnya harus saya kalikan X plus 1. Sementara yang ini, yang semula cuma X plus 1 penyebutnya, kalau saya jadikan X-1 kali X plus 1, berarti pembilangnya harus saya kalikan sama X-1. Nah, sekarang saya punya dua bentuk pecahan yang penyebutnya sudah sama. Nah, kedua pecahan ini juga harus sama, ditunjukkan oleh tanda sama dengan ini. Nah, itu artinya kan saya punya dua pecahan itu sama kalau pembilang dan penyebutnya sama. Penyebutnya sudah sama nih, berarti saya tinggal menyamakan pembilangnya. Jadi saya tinggal tulis di sini pembilangnya 1 sama dengan, saya kalikan ini AX ditambah A, yang ini BX dikurangi B. Kemudian saya kumpulkan suku yang ada X-nya, AX plus BX, yang konstanta saja adalah A min B. Lalu saya samakan koefisien ruas kiri sama ruas kanan. Ruas kirinya ini tadi hanya 1 gitu saja, gitu kan. Jadi kalau saya tuliskan suku yang memuat X, karena di sini tidak ada, maka koefisiennya haruslah 0. Sementara berarti kalau saya samakan dengan di sini koefisien suku yang memuat X saja itu adalah A plus B. Jadi dari menyamakan koefisiennya ini saya dapatkan A ditambah B harus sama dengan 0. Sementara konstantanya ini menyebutkan kalau A dikurangi B harus sama dengan 1. Dengan eliminasi, saya eliminasi B-nya, jadi saya jumlahkan dua persamaan ini, saya peroleh 2A sama dengan 1 atau A-nya sama dengan setengah. Kalau A-nya setengah, kan berarti karena A ditambah B harus sama dengan 0, berarti B-nya kan min setengah. Nah, itu. Jadi langkah keempat itu sepanjang ini. Gitu. Kita mau mencari berapa nilai A dan B. Nah, langkah kelima adalah menyelesaikan integralnya. Jadi langkah kelima itu ada di sini. Yang semula tadi integralnya dx per x kuadrat min 1, itu kan sekarang 1 per x kuadrat min 1-nya itu bisa saya pecah menjadi, nah ini tadi A-nya sudah kita temukan setengah dari langkah keempat ini, jadi saya tinggal pasang di sini, A-nya setengah, B-nya min setengah. Berarti integral saya sekarang menjadi jumlahan dua integral, yaitu integral setengah per x min 1 dx dikurangi integral setengah per x plus 1 dx. Masing-masing setengahnya konstanta, boleh saya keluarkan dari integral, jadi saya ketemu integral seperti ini. Dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita tahu integral dx per x min 1 itu adalah ln x min 1, sementara yang ini adalah ln x plus 1. Jadi sampai sini itu sebetulnya kita sudah selesai mengintegralkan, gitu ya. Jadi sampai sini integralnya sudah selesai. Ini ke bawah tinggal menyederhanakan hasilnya saja. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, sekarang kalau Anda perhatikan, saya punya soal seperti ini. Ini P derajatnya 2, lalu Q derajatnya 3. Tahu dari mana? Ya, ini kan Y-nya di sini, ini sudah difaktorkan gitu ya. Jadi Y-nya di sini pangkat 1, terus di sini pangkat 1 dipangkatkan 2. Ini kan pangkat 2. Pangkat 1 dikali pangkat 2 kan berarti pangkatnya dijumlah. Kalau pangkatnya dijumlah jadi pangkat 3. Berarti Q-nya berderajat 3. Ya, jadi langkah pertama tadi adalah memastikan derajatnya P kurang dari derajatnya Q. Ini kan udah kita cek 2 itu kurang dari 3. Maka kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya. Ya, jadi ini langkah pertama. Langkah selanjutnya harusnya memfaktorkan Q. Tapi karena ini Q-nya sudah difaktorkan, kita bisa skip langkah kedua gitu ya.
tidak perlu kita lakukan lagi karena Q-nya sudah difaktorkan. Jadi kita tinggal melihat bentuk faktornya. Faktornya kalau kita lihat ini linear semua, tapi yang dua ini sama. Jadi artinya karena seperti ini gitu ya, maka ini masuk ke kemungkinan yang kedua tadi. Faktornya ada yang linear berulang. Kalau faktornya linear berulang lalu bagaimana? Nah, pertama kita lihat dulu, yang ini kan faktornya tidak berulang, biasa nih. Berarti pecahan parsialnya adalah A per 2Y plus 3. Nah, sementara yang ini ada dua faktor yang sama. Tadi aturannya kalau ada dua faktor yang sama, saya tulis dia sebagai dua pecahan. Yang satu B per Y plus 1, satunya ini konstanta juga gitu ya, D per Y plus 1 kuadrat. Jadi ini sesuai dengan aturan dari kemungkinan yang kedua tadi. Kita buat seperti ini. Jadi itu kenapa? Karena ini. Ya. Nah, lalu langkah selanjutnya itu sama seperti tadi. Jadi ini disamakan dulu penyebutnya, gitu ya. Ini adalah langkah ketiganya itu di sini. Jadi langkah pertama kita skip, gitu ya. Oh, maaf, langkah ketiga di sini ya, membuat pecahan parsial. Langkah kedua tadi yang di skip. Ini adalah langkah keempatnya. Jadi ini itu langkah keempat. Itu saya mau mencari konstanta-konstantanya ini. Ya, caranya sama kayak tadi, saya samakan penyebutnya gitu ya. Kemudian setelah penyebutnya sama, pembilangnya saya samakan. Nah, sedikit berbeda sama contoh yang tadi. Kali ini kalau contoh tadi ini saya kalikan semua, lalu saya samakan koefisien dari kedua ruas ini, ruas kiri sama ruas kanan. Nah, sekarang saya boleh cari konstantanya atau koefisien-koefisien yang saya mau cari itu dengan cara seperti ini. Ini saya punya dua ruas gitu ya, dua fungsi dalam Y yang katanya sama. Y di sini sama Y di sini itu harus sama. Jadi kalau kita lihat ini kan fungsi polinomial, tidak ada batasan, Y-nya boleh berapa saja. Maka saya substitusikan angka-angka sembarang. Jadi sebetulnya angka-angka ini sembarang, tapi Anda boleh memilih angka yang akan memudahkan perhitungan Anda. Contohnya gini, kalau saya pilih Y-nya min 1, saya substitusikan ke sini, kan berarti jadi min 1 dikuadratkan jadi 1, min 3, min 1 plus 3, min 7 tetap min 7, karena tidak ada Y-nya. Nah, lalu yang ruas kanan, kalau saya lihat kenapa tadi saya memilih angka min 1, karena nanti kalau saya masukkan ke sini, min 1 ditambah 1 jadi 0. Jadi suku ini semuanya 0. Ini juga karena ada Y plus 1, maka kalau Y-nya min 1, ini juga pasti 0. Nah, tinggal yang ini, min 2 ditambah 3. 1 kan, 1 kali D jadi D. Nah, sehingga dengan menghitung ini saya tahu 4 dikurangi 7 kan min 3. Jadi saya sudah langsung tahu salah satu konstantanya yaitu D sama dengan min 3. Langkah yang sama saya ulangi terus untuk mencari A sama B-nya. Ya. Sekarang untuk cari A-nya, saya pilih Y-nya min 3 per 2 dengan alasan yang sama seperti tadi. Jadi kalau di sini saya hitung biasa, min 3 per 2 saya kuadratkan, saya kalikan 3, terus nanti hasilnya dikurangi 7 gitu ya. Sementara yang di sini saya tahu kalau Y-nya min 3 per 2, itu suku ini akan jadi 0, suku ini juga jadi 0. Sehingga saya tinggal punya satu suku saja dalam A, yaitu ini kan jadi min setengah dikuadratkan jadi seperempat. Nah, jadi A-nya langsung ketemu. Setelah saya dapatkan 2 nilai, maka untuk yang B, saya bisa cari dengan seperti tadi, saya pilih Y sembarang, kali ini saya pilih 0 saja Y-nya. Ya, nah, saya dapat persamaan seperti ini. Gitu. Kalau saya masukkan Y-nya 0.
Tapi dalam kondisi sekarang, saya sudah tahu nilai A-nya, saya juga sudah tahu nilai D-nya. Sehingga kalau saya substitusikan ke sini, A dan D yang sudah saya peroleh sebelumnya, saya dapatkan nilai B-nya adalah, nilai B-nya adalah. Ya, jadi kalau sudah dapat A, B, dan D-nya, saya langsung ke langkah kelima, yaitu menyelesaikan integralnya. Ya, seperti tadi, jadi saya masukkan A, B, dan D itu ke bentuk ini gitu ya. A-nya tadi min 1, maka integralnya jadi seperti ini. Min dy per 2y plus 3 ditambah gitu ya. Yang B-nya tadi 1, jadi dy per y plus 1. Lalu D-nya min 3. Ya, jadi min 3 dy per y plus 1 kuadrat. Nah, sekali lagi, dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita tahu integral ini hasilnya min setengah ln 2y plus 3. Yang ini hasilnya ln y plus 1. Yang ini hasilnya adalah plus 3 per y plus 1. Gitu ya. Jadi, teknik-teknik integrasi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu jangan dilupakan gitu, karena pasti masih tetap ada kaitannya yang awal-awal, yang sederhana-sederhana kita pakai di teknik-teknik yang selanjutnya. Nah, contoh terakhir ini kalau kita lihat waktu kita periksa langkah pertama gitu ya. Langkah pertama tadi kan harus meriksa derajatnya P sama derajatnya Q. Nah, ini derajatnya P itu 3. Jadi derajatnya P itu 3. Derajatnya Q juga 3. Karena sama, maka saya tidak bisa ke langkah kedua dulu. Tapi saya harus membagi dulu dengan teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau ada pecahan yang derajat pembilangnya sama dengan derajat penyebutnya, maka kita harus melakukan pembagian dulu. Ya, ini pembagiannya. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x ditambah 2. Kalau dibagi sama x pangkat 3 plus x, ini penyebutnya, maka saya peroleh hasilnya 1. Ya, ini x pangkat 3 plus x, saya kurangkan jadinya 3x kuadrat plus 2. Nah, saya berhenti sampai sini. Kenapa berhenti? Karena sekarang sisanya ini derajatnya 2. Sementara tadi kan pembaginya derajatnya 3. Jadi karena sisa dan pembaginya itu derajat sisanya sudah lebih kecil daripada derajat pembaginya, saya hentikan proses pembagiannya. Saya tinggal menuliskan hasil bagi dari pecahan ini adalah 1 ditambah sisa per pembagian. Nah, sekarang kita punya bentuk ini. Karena kalau yang integral 1 kan gampang ya. Pasti bisa kita selesaikan sudah. Nah, yang jadi masalah adalah integral dari sisanya ini. Sisanya ini sekarang kalau kita perhatikan tadi, derajat pembilangnya sudah lebih kecil daripada derajat penyebutnya. Nah, maka sekarang yang saya buat jadi pecahan parsial itu bukan soal semula, tapi yang saya buat jadi pecahan parsial hanya suku sisa dari pembagian sebelumnya. Jadi setelah saya periksa tadi derajatnya pembilangnya sudah lebih kecil daripada derajat penyebutnya, sekarang penyebutnya saya faktorkan. Ini langkah kedua. Penyebutnya difaktorkan. Jadi x kali x kuadrat tambah 1. Faktornya ada 2, yang satu linier, satunya kuadrat. Nah, tadi sesuai sama kemungkinan yang ketiga, kalau ada faktor kuadrat, maka pembilangnya kita buat menjadi bentuk linier dengan koefisien yang belum diketahui. Ya, jadi yang ini
Itu karena dia masuk di kemungkinan yang ketiga tadi. Kalau yang suku pertama itu kemungkinan yang pertama tadi, yaitu faktor linier. Faktor linier berarti pembilangnya konstan. Nah, langkah selanjutnya sama seperti tadi gitu ya. Jadi setelah difaktorkan, habis itu diuraikan gitu ya. Ini langkah ketiganya. Terus ini mulai langkah keempatnya, yaitu mencari konstanta-konstantanya dengan cara menyamakan penyebutnya. Saya sudah tidak tuliskan lagi proses menyamakan penyebutnya. Saya langsung tulis pembilangnya. Pembilangnya adalah 3x² plus 2 yang dari yang ruas kiri. Ruas kanannya berarti menjadi A kali x² tambah 1 ditambah bx plus d kali x. Ya. Sekarang saya kembali ke cara pertama tadi. Saya samakan dulu koefisiennya ini. Ya, saya kumpulkan yang x² itu ada A plus B, x². Ini sama ini. Terus yang X saja itu ada D kali X, yang konstanta saja ada A. Nah, dengan menyamakan koefisien-koefisiennya, saya peroleh persamaan ini. Jadi, ini itu adalah koefisiennya X². 3 harus sama dengan A plus B. Nah, yang ini itu koefisiennya X. Koefisiennya X di sini kan nggak ada suku yang ada X-nya, berarti koefisiennya 0. Makanya D sama dengan 0. Nah, lalu yang ini itu yang bagian yang konstan. Bagian konstannya ini ada 2 saja, ini A. Berarti A harus sama dengan 2. Dari sini tadi saya sudah dapat D-nya 0, A-nya 2, tinggal saya masukkan ke persamaan yang pertama, berarti B-nya harus 1. Nah, sehingga sekarang kasus semula ini itu menjadi integral dx dari mana ya? Jangan lupa yang ini ya. Jadi tadi ada integral 1 kali dx. Jadi ini tadi karena hasil bagi tadi. Ya. Pecahan parsial kita itu untuk suku keduanya ini tadi, untuk suku sisanya ini tadi. Jadi pecahan parsial kita adalah A-nya 2, 2 per X, B-nya 1, D-nya 0, ini jadi X per X² tambah 1. Sekali lagi, 2 yang pertama ini pakai rumus dasar, yang ini pakai substitusi ke rumus dasar. Sehingga kita peroleh integralnya seperti ini. Ya, begitu penjelasan saya hari ini. Seperti biasa, saya punya beberapa soal untuk latihan. Silahkan dicoba, nanti kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan, Anda bisa langsung kontak saya. Selamat belajar.